pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Di dalam Renungan Embun Pagi, kita masih ada di dalam tema mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, bagian yang kedua, yaitu hati yang bimbang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kukasihi dalam Tuhan, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, namun ada kalanya kita merasa doa kita tidak dijawab. Ini bisa menimbulkan kebingungan, bahkan keraguan di dalam hati kita. Di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita diajarkan beberapa prinsip penting yang dapat menjelaskan mengapa doa kita mungkin tidak dijawab. Namun sebelumnya mari kita baca Yakobus pasal pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, di dalam nats ini tersirat beberapa hal yang boleh kita renungkan mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan. Hal yang pertama adalah kurangnya iman. Di dalam ayat yang ke-6, Yakobus mengingatkan kita bahwa doa harus dipanjatkan dengan iman yang teguh. Jika kita meminta Tuhan tetapi hati kita penuh dengan keraguan, maka doa kita tidak akan efektif. Iman adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa iman kita seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Maksudnya adalah tidak stabil, tidak pasti dan mudah goyah. Orang yang beriman harus memiliki keteguhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi atau keadaan hidup. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan ia berpegang teguh pada apa yang ia firmankan. Kita tidak mungkin menggapai Allah tanpa kita memiliki iman. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6a berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Tuhan menjawab doa kita kalau kita tidak memiliki iman. Bayangkan seorang anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, tetapi dalam hatinya dia ragu apakah orang tuanya mau memenuhi permintaannya. Ketidakpastian itu mungkin terlihat dalam cara dia meminta, dan orang tuanya pun bisa merasakan keraguan itu. Untuk itu saat kita berdoa, marilah kita memastikan bahwa kita berdoa dengan iman penuh kepada Tuhan, percaya bahwa Dia mendengar dan berkuasa untuk menjawab setiap doa kita. Hal yang kedua adalah hati yang mendua. Di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 8, di dalam nats yang sudah kita baca tadi, dia berkata orang yang mendua hati tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Ini berarti ada ketidakstabilan dalam komitmen kita kepada Tuhan. Mendua hati bisa berarti kita setengah percaya kepada Tuhan dan setengah lagi bergantung pada diri sendiri. Bisa kita bergantung dengan orang lain atau kita bergantung kepada hal yang duniawi. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan dalam suatu peristiwa seorang pelari yang mendua hati dalam perlombaannya. Satu kali di lintasan dan satu kali di luar lintasan. Tidak mungkin mencapai garis finish dengan baik. Demikian pula mendua hati dalam iman membuat kita tidak fokus dan tidak memiliki kepercayaan penuh pada Tuhan. Untuk itu kita dipanggil untuk memiliki hati yang utuh dalam pengabdian kepada Tuhan. Jangan ada kompromi atau keraguan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, mari kita lakukan dengan kesetiaan yang penuh tanpa mendua hati. Miliki hati yang fokus kepada Allah dan bukan kepada hal-hal yang duniawi. Hal yang ketiga dan berikutnya adalah kita tidak meminta dengan kesungguhan. Di dalam ayat yang kelima, Yakobus juga menyebutkan bahwa kita harus meminta hikmat kepada Tuhan, keyakinan bahwa Dia akan memberikan dengan murah hati dan tanpa menahan. Kesungguhan dalam meminta mencerminkan seberapa besar kita menghargai hikmat dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam nats ini ia berkata bahwa kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Mengajarkan bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. terutama dalam menghadapi tantangan atau situasi yang sulit.
Hikmah di sini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang kemampuan untuk membuat keputusan yang benar dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Ada sebuah ilustrasi di mana seorang siswa yang sungguh-sungguh meminta bimbingan dari gurunya menunjukkan keinginannya untuk belajar dan bertumbuh. Sebaliknya seorang yang hanya meminta setengah hati mungkin tidak akan mendapat perhatian yang sama. Untuk itu ketika kita berdoa, mari kita melakukannya dengan kesungguhan hati, menghargai setiap permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan meresponi dengan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dan yang kuhormati, jika doa-doa kita terasa tidak dijawab, mari kita merenungkan apakah kita berdoa dengan iman yang teguh, tanpa mendua hati, dan dengan kesungguhan yang penuh. Yakobus memberikan kita panduan yang jelas tentang bagaimana doa yang efektif dapat dijawab oleh Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan dan ketulusan, percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia dan mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan menghendaki kita berdoa dengan iman yang teguh, tanpa ada keraguan. Keraguan dan mendua hati dapat menghalangi jawaban atas doa-doa kita. Mari kita berusaha untuk memperkuat iman kita, percaya penuh kepada Tuhan dan tidak membiarkan keraguan menguasai hati saya dan saudara. Dengan demikian kita dapat mengalami berkat dan jawaban dari Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Maranatha. Padaku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang